Selamat berjumpa dalam pembelajaran matematika pada capaian kompetensi tabel distribusi frekuensi kumulatif. Setelah belajar tentang tabel distribusi frekuensi, maka berikutnya akan dipelajari tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dengan berbekal tabel distribusi frekuensi berkelompok, kita dapat menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ada dua macam tabel distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kemudian tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk lebih memahami tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif, berikut akan dibahas satu-satu. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari atau yang sering dikenal dengan FK kurang dari, yaitu merupakan jumlah semua nilai amatan yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada tiap-tiap kelas. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari dilambangkan dengan tanda FK, tanda kurang dari atau sama dengan. Selanjutnya yang kedua yaitu frekuensi kumulatif lebih dari atau FK lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari merupakan jumlah semua nilai amatan yang lebih dari atau sama dengan tepi bawah pada tiap-tiap kelas. Dan frekuensi kumulatif lebih dari dilambangkan dengan FK, diajukan dengan tanda lebih dari atau sama dengan. Untuk lebih memahami tabel distribusi frekuensi kumulatif, berikut akan dibahas tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk memahami tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, sebagai ilustrasi berbekal dengan tabel distribusi frekuensi berkelompok, akan disusun tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama adalah untuk frekuensi kumulatif kurang dari, kita tuliskan kembali, yaitu tabel distribusi frekuensinya. Hanya yang di sini yang ditampilkan adalah untuk interval nilai atau panjang kelas, kemudian frekuensi. Selanjutnya diketahui akan ditampilkan tepi atas dan bawah dari masing-masing kelas. Pertama, untuk kelas yang pertama yaitu ujung bawahnya adalah 47,5 dan ujung atasnya adalah 55,5. Tahu bahwa untuk pembahasan sebelumnya pada tabel distribusi frekuensi, untuk menentukan tepi bawah kelas itu adalah ujung bawah kelas dikurang 0,5, sehingga dari sini 47 dikurang 0,5 sama dengan 46,5, maka ini adalah ujung bawah kelas pertama. Kemudian untuk ujung atas kelas pertama adalah 55,5. 55,5 ditambah 0,5 itu sama dengan 55,5. Maka ini adalah tepi atas kelas yang pertama. Kemudian dengan cara yang sama untuk kelas yang kedua yaitu 55,5 itu dimulai dari 56 dikurang 0,5, maka sama dengan 55,5. 56 ini adalah ujung bawah kelas kedua dikurang 0,5, maka menjadi tepi bawah kelas yang kedua. Kemudian 64,5 itu dimulai dari 64 ditambah 0,5. 64 adalah ujung atas kelas yang kedua, kemudian 64,5 adalah tepi atas kelas yang kedua. Begitu juga selanjutnya
untuk tepi atas dan tepi bawah pada masing-masing kelas sampai dengan kelas yang ke-6, yaitu tepi bawah kelas yang ke-6 adalah 91,5 diperoleh dari ujung bawah yaitu 92 dikurang 0,5, begitu juga 100,5. Ini adalah tepi atas kelas yang ke-6 yaitu 100 ditambah 0,5. Dengan menggunakan keterangan-keterangan yang ada pada tabel di atas, maka akan diperoleh tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Lihat, nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari seperti pada definisinya adalah jumlah semua nilai amatan yang letaknya kurang dari atau sama dengan tepi atas dan masing-masing kelas. Untuk kelas yang pertama yaitu tepi atasnya adalah 55,5. Nah, yang kurang dari 55,5 yaitu ada 5. Kemudian yang kurang dari 64,5 itu adalah 15, yaitu 5 ditambah dengan 10. Kemudian yang kurang dari 73,5 adalah 28, diperoleh 5 tambah 15 dan 28. Kemudian yang kurang dari atau sama dengan 82,5 adalah 47, yaitu 5 tambah 15 tambah 28. Dan seterusnya yang kurang dari 91,5 ada 56, dan yang kurang dari 100,5 adalah 60. Jadi banyaknya data atau ukuran datanya adalah 60. Dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ini akan dapat dibaca sebagai berikut. Yang pertama, ada 5 nilai amatan yang mempunyai nilai kurang dari atau sama dengan 55,5. Jadi ada 5 nilai amatan yang mempunyai nilai 55,5 atau kurang. Kemudian yang kedua, ada 15 nilai amatan yang mempunyai nilai kurang dari atau sama dengan 64,5. Kemudian ada 28 nilai amatan yang letaknya kurang dari atau sama dengan 73,5. Kemudian ada 47 nilai amatan yang letaknya kurang dari atau 82,5, dan seterusnya sampai dengan ada 60 nilai amatan yang letaknya kurang dari atau sama dengan 100,5. Berikutnya tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Dengan berbekal tabel distribusi frekuensi kumulatif yang sebelumnya, maka akan tampilkan kembali tabel distribusi frekuensi berikut. Dengan menggunakan keterangan-keterangan yang di atas seperti tabel yang tadi, maka akan diperoleh tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Tabel distribusi kumulatif lebih dari. Yang pertama, bahwa untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari itu adalah jumlah semua nilai amatan yang letaknya lebih dari atau sama dengan tepi bawah dari masing-masing kelas. Yang pertama, nilainya yang lebih dari 46,5 yaitu ada 60. Kemudian yang lebih dari 55,5 yaitu ada 55. Kemudian yang lebih dari atau sama dengan 64,5 itu ada 45. Kemudian yang lebih dari 73,5 itu ada 32, dan yang lebih dari 82,5 itu ada 13, dan yang lebih dari 91,5 itu ada 4. Sehingga dari sini, dari tabel ini dapat dibaca sebagai berikut. Ada 60 nilai amatan yang nilainya mempunyai nilai 46,5 atau lebih. Kemudian ada 55 nilai amatan yang mempunyai nilai 55,5 atau lebih.
Kemudian ada 45 nilai amatan yang mempunyai nilai 64,5 atau lebih. Ada 32 nilai amatan yang letaknya 73,5 atau lebih. Kemudian ada 13 nilai amatan yang letaknya 82,5 atau lebih. Kemudian ada 4 nilai amatan yang letaknya 91,5 atau lebih. Setelah kita belajar tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari, maka akan dipelajari selanjutnya adalah frekuensi kumulatif relatif. Frekuensi kumulatif relatif itu adalah semua nilai yang kurang dari atau lebih dari suatu batas tertentu. Nah, batas tertentunya ini nanti akan dilihat dari tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian frekuensi kumulatif relatif itu dinyatakan dengan persen, yaitu ditentukan dengan rumus frekuensi kumulatif relatif itu sama dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan atau dibanding dengan ukuran data dikali 100%. Untuk memahami tentang frekuensi kumulatif relatif, berikut ditampilkan lagi tabel distribusi frekuensi kurang dari dan tabel distribusi kumulatif lebih dari. Maka dari sini akan dapat dibaca prosentasi atau prosentase pada frekuensi kumulatif relatif. Yang pertama, misalkan ada contoh, tentukan frekuensi kumulatif relatif kurang dari 73,5. Maka frekuensi kumulatif relatifnya adalah, nah, untuk frekuensi kumulatif kurang dari 73,5 ada berapa? Di sini ada 28. Maka diperoleh 28 dibagi dengan ukuran data, yaitu 60 dikali 100%. Maka akan sama dengan 46,7%. Jadi persentase pada frekuensi kumulatif relatif kurang dari 73,5 adalah 46,7%. Selanjutnya yang kedua, tentukan frekuensi kumulatif relatif lebih dari 82,5. 82,5 di sini ada 13. Maka frekuensi kumulatif relatifnya adalah 13. Kemudian banding dengan ukuran datanya 60 dikali dengan 100%, maka diperoleh 21,7%. Maka persentase frekuensi kumulatif relatif lebih dari 82,5 adalah 21,7%. Misal yang kurang dari, sekarang kurang dari 91,5. Yang 91,5 itu terdapat pada kelas ke-5 yaitu 56. Maka akan sama dengan 56 dibagi dengan 60 dikali 100%, maka sama dengan 93%. Jadi persentase frekuensi kumulatif kurang dari 91,5 adalah 93%. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan bertemu dengan materi pembelajaran